Ilmu Negara, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Fakultas Hukum, Si Ageng Jumaini Fasla. 1. Tentang Polybius. Polybius lahir sekitar tahun 203 SM atau 198 SM di Megalopolis Arcadia. Polybius berasal dari Yunani, tepatnya dari suku Archaea. Ia adalah sejarawan Romawi kuno yang lahir dari seorang negarawan terkemuka yaitu Lykorta, seorang politisi kuat dan kepala Liga Achaean. Pemuda yang berpartisipasi dalam kehidupan militer dan politik. Sebagai komandan kavaleri Yunani, ia berperan serta dalam Perang Makedonia III melawan Romawi. Karena itu, saat muda ia menjadi anggota Liga Archaea dan berperan penting dalam liga tersebut. Selain itu juga ayahnya Polybius menjadi komandan kavaleri dari Perang Pena. Dia seorang diplomat Achaean terkemuka dan pemimpin politik, namun meskipun begitu tidak ada yang mengetahui ibu Polybius ini. Sedangkan kekayaan keluarganya didasarkan pada kepemilikan tanah yang luas dan produktif. Selama masa mudanya Polybius mengembangkan minat dalam biografi, sejarah, dan topik militer. Karena ayahnya seorang yang aktif dalam pemerintahan Yunani, maka Polybius sendiri juga ikut bergabung. Dia menjadi seorang komandan kavaleri dalam Perang Makedonia III. Polybius memperlihatkan kekuatan sekaligus kelemahannya dalam historiografi kuno. Memang harus diakui, dia telah berusaha keras memfokuskan pada data-data empiris dan pragmatis, tetapi ia sering tergelincir karena keterbatasannya ketika menggunakan pendekatan a priori dan spekulatif. Meskipun demikian, ia selalu dan terus mencoba untuk mempertahankan akurasi dan sikap tidak memihak yang dengan sangat jelas memperlihatkan kekuatan dan kelayakan metodologinya. Dibandingkan Plutarch, Polybius lebih berhak mendapatkan pujian tinggi. 2. Teori siklus Polybius. Teori ini menjelaskan tentang siklus pemerintahan antara penguasa dengan rakyat dari masa ke masa. Siklus Polybius. 1. Monarki. Monarki adalah suatu sistem pemerintahan di mana raja yang menobatkan dirinya sebagai penguasa tunggal dan menggunakan kekuasaan semata-mata untuk rakyatnya. Monarki sendiri dibagi menjadi 3, yaitu 1. Monarki absolut, raja memiliki kekuasaan penuh dan bersifat mutlak. 2. Monarki konstitusional, kekuasaan raja dibatasi berdasarkan hukum atau konstitusi yang berlaku. 3. Monarki parlementer, parlemen berkuasa penuh, raja hanya sebagai simbol. 2. Tirani. Tirani merupakan perubahan sistem pemerintahan, di mana raja yang sebelumnya merakyat tiba-tiba berkuasa semena-mena dan melakukan penyeluangan wewenang sehingga rakyat menjadi tertindas. Sistem ini sama dengan komunisme, fasisme, totaliter, dan kediktatoran. 3. Aristokrasi. Aristokrat atau golongan bangsawan mulai peduli terhadap rakyat yang tertindas oleh kebijakan penguasa yang semena-mena. 4. Oligarki. Oligarki adalah perubahan sistem pemerintahan di mana kaum bangsawan, elit politik, dan kalangan atas juga ikut menindas rakyat bersama raja, sehingga muncul sikap etnosentrisme dan feodalisme.